Masalahnya Aristoteles itu adalah hidupnya selalu hasil dari pemikiran orang lain. Ironis ya. Selamat datang untuk yang suatu saat mampir karena tersesat. Oke, Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe adalah karya Benjamin Alire Sainz dan diterbitkan oleh Simon & Schuster pada tahun 2021. Mungkin kalian nggak asing dengan nama Aristotle dan Dante, tapi aku jamin ini bukan Aristotle yang itu ataupun Dante yang itu. Cuma namanya aja yang sama. Aristotle atau yang dipanggil Ari biar singkat ini adalah cowok remaja 15 tahun yang sedang dalam pencarian jati dirinya. Seorang keturunan Meksiko yang tinggal di El Paso, dan novel ini diambil dari sudut pandang dia. Orang tuanya akur kok, cuma ayahnya jadi semakin pendiam setelah pulang dari Vietnam. Dia punya kakak perempuan kembar yang lebih tua 12 tahun, dan kakak laki-laki yang lebih tua 11 tahun. Kakak kembarnya ini lebih senang bersikap seperti orang tuanya daripada saudarinya sendiri. Sedangkan kakak laki-lakinya adalah objek yang paling dihindari di keluarga Ari. Seperti dianggap nggak ada, tapi mati pun belum. Yang Ari tahu dia di penjara. Alasannya kenapa kalian akan tahu kalau baca novel ini. Ari sendiri melabeli dirinya sebagai seorang sad boy, seorang perempuan yang mengakui dirinya sebagai sahabat secara sepihak bilang dia melancholic boy. Mungkin karena Ari merasa dia tidak punya teman sebaya, kakak-kakaknya terpaut usia yang sangat jauh, dan cowok-cowok seumurannya membuat dia nggak nyaman. Dari obrolan tentang tubuh cewek-cewek seumuran dia, sampai dirty jokes yang dia nggak bisa relate dengan itu. Tapi bahkan Ari yang melankolis ini pada akhirnya sanggup bertanya-tanya, apakah dia sekarang sedang bahagia? Apa karena itu dia tertawa? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul setelah dia kenal dengan Dante Quintana. Sepanjang cerita ini, pembaca bisa tahu Dante dari sudut pandang Ari, dari nama mereka yang sama-sama aneh. Maksudnya bukan aneh karena kedengaran aneh, tapi karena nama mereka sudah melekat kepada seseorang dengan impact yang besar, sedangkan mereka sendiri masih bertanya-tanya arti dari eksistensi mereka di dunia ini. Dari sudut pandang Ari jugalah pembaca bisa tahu kalau Dante itu suka bacain puisi untuk Ari, suka lukisan Nighthawks karya Edward Hopper. Dante sendiri juga suka gambar apa aja yang dibuatnya. Lagi-lagi kalian akan tahu kalau baca novel ini. Dante juga suka air tapi mengaku alergi udara, nggak suka pakai sepatu dan dekat dengan kedua orang tuanya. Sesuatu yang Ari merasa nggak punya itu. Dante juga seorang penyayang binatang. Dia mau memulai perkelahian untuk menyelamatkan seekor burung yang hampir ditembak dengan senapan angin. Tapi di balik itu, Dante sering bergumul dengan dirinya sendiri sebagai seorang keturunan Meksiko dan Amerika. Dia merasa tidak ada darah Meksiko yang mengalir selama hidupnya, tetapi tidak bisa juga disebut sebagai seorang Amerika asli. Sedangkan Ari sendiri sudah bisa menerima keadaan dirinya sebagai cowok birasial. Dua cowok remaja yang bertemu di musim panas ini memang punya insekuritasnya masing-masing. Kalau Dante insecure dengan dirinya yang birasial, maka Ari insecure dengan self-identity-nya, dengan seksualitasnya. Mungkin ini juga yang menyebabkan Ari selalu merasa sedih, karena dia sedang dalam proses pencarian jati dirinya, dan dalam proses menerima seksualitasnya. Sedangkan Dante, sepanjang Ari mengenalnya, dia sudah bisa menerima seksualitasnya sendiri. Dalam novel ini, yang jumlahnya 359 halaman, hal yang aku suka adalah orang tua mereka nggak pernah jadi villain untuk hidup keduanya. Mungkin Ari merasa nggak dekat dengan kedua orang tuanya, entah karena ayahnya yang tertutup, atau lebih sering beradu argumen dengan ibunya. Tapi itu bukan berarti kedua orang tuanya tidak mendukung dia, melainkan bahkan selalu ada untuk Ari. Tapi menurutku itu jugalah yang menjadi kekurangan novel ini. Menurutku Ari menyadari seksualitasnya hanya karena nasihat orang tuanya. Orang tuanya menyadarkan Ari akan seksualitasnya dengan kata-kata bijak mereka. Aku kayak, ayolah yakinkan aku lebih dari ini. Aku butuh sesuatu yang lebih konkret, karena menurutku tindakan terakhir Dante itu agak-agak red flag. Dan nasihat orang tuanya juga agak pushy. Kenapa yang dinasihati cuma Ari? Ya memang sih, karena kata-kata bijak orang tuanya, Ari bisa menemukan rahasia dari alam semesta. Kalian mungkin sudah mendapat hint-nya.
Semesta ini merujuk kepada Ari, dan rahasia yang ingin dia temukan ada di dalam dirinya sendiri. Novel ini juga sudah ada sequelnya. Kalau suatu saat aku akan baca lanjutannya, semoga aku sebagai pembaca bisa lebih mengenal Ari. Perasaan Ari bisa lebih diselami lagi karena menurutku, perasaan dan pribadi Ari layak untuk dieksplor lebih dalam lagi. Untuk yang sudah pernah baca novel ini, bagaimana pendapat kalian? Atau ada yang tertarik untuk baca novel ini? Kolom komentar selalu terbuka. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai bertemu kembali di hari Senin.